Selamat datang di channel pengangguran tapi premium. Channel para pengangguran di Indonesia. Alhamdulillah, awal tahun ini pengangguran premium bisa profit hampir 500 juta dari jualan jasa produk digital dengan menggunakan iklan Meta Ads. Pengalaman beriklan gua kemarin udah gua bedah dalam ebook studi kasus profit ratusan juta dari Meta Ads. Di ebook ini gua bedah semua mulai dari produknya apa, struktur landing page-nya bagaimana, campaign yang gue buat mulai dari testing hingga scale up, semua gue bongkar di ebook ini. Dan pastinya harga semua experience yang gue tuangkan di ebook ini cuma seharga traktir kopi plus roti lah. Jadi buat teman-teman yang mau intip isi ebooknya seperti apa, bisa cek link di deskripsi ya. Gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat seperti iklannya yang cuan terus. Kita aminkan ya. Di komen YouTube dan TikTok gua banyak nih yang nanya, gimana sih bang cara mulai beriklan di Meta Ads? Seperti yang pernah gue share di video gue sebelumnya ya, pastikan nih sebelum beriklan teman-teman udah punya struktur dan pendekatan sistematis. Jadi di video kali ini coba gue bahas ya, apa aja sih komponen utama dalam struktur iklan di Facebook dan best practice-nya yang gue lakuin seperti apa, terutama saat testing itu seperti apa. Jadi 3 komponen utama struktur iklan di Facebook Ads itu apa aja nih bang? Oke, yang pertama ada yang namanya campaign atau kampanye. Terima kasih. Udah datang nih makanan sama minuman gue, tapi kita rekaman lagi aja ya. Campaign ini terletak di sebelah kiri dan berfungsi sebagai induk dari struktur iklan kita. Di campaign inilah kita bisa mengatur mulai dari objektifnya mau apa nih, traffic kah, engagement ataupun sales. Kemudian mau atur budgetnya juga di sini, pakai budget daily atau lifetime. Termasuk kalau teman-teman mau ngatur strateginya, apakah yang auto seperti highest volume ataupun mau menggunakan manual ya, cost cap ataupun bid cap. Buat yang masih testing biasanya pakai aja auto bid ya, ataupun highest volume nih, nggak usah yang manual dulu. Jadi di bagian campaign inilah yang akan mengatur secara garis besar strategi iklan kita seperti apa. Bagian yang kedua di struktur iklan ada yang namanya ad set. Fungsi ad set sendiri itu gak kalah banyak tuh. Di bagian ad set ini kita bisa lebih spesifik mengatur iklan kita. Mulai dari lokasi konversinya mau di mana, entah website, aplikasi, atau di aplikasi messaging ya. Kemudian kita juga bisa mengatur pixel atau dataset ya untuk merekam aktivitas yang ada di iklan kita. Kemudian ada bagian dynamic kreatif nih, tapi kalau sekarang udah jarang gue pakai. Ada juga menu budget dan schedule. Jadi kalau teman-teman mau running iklan yang tanggal berapa, bisa diatur dari sini. Nah, biasanya sih yang sering kita utak-atik itu di bagian audience ya, di audience controls dan advantage audience. Kalau teman-teman pakai advantage audience, berarti kita menyerahkan nih kepada Meta untuk mencari audiens yang kemungkinan besar convert ke produk kita. Tapi kalau mau diatur manual, teman-teman bisa klik aja nih yang audience suggestion. Nah, di sini tampilannya kembali ke menu yang lama ya. Jadi bisa ngatur umur, gender, termasuk targeting mau pakai interest yang mana. Mengenai advantage audience ini pernah gua bahas di video YouTube gua yang ini ya. Terus terakhir juga ada bagian placement. Tapi kalau gue pribadi sekarang udah pakai aja advantage placement. Jadi gua nggak lagi pakai yang manual. Misalnya mau taruh di Facebook atau Instagram. Untuk placement gue serahin semua ke algoritma di Facebook. Bagian terakhir dari suatu struktur iklan ada yang disebut dengan ads atau iklan ya. Disinilah tempat kita men-setting kreatif produk yang akan kita jual ke target market. Nah, di bagian ads ini kita bisa pilih akun fanspage dan akun Instagram yang mau diiklankan. Terus untuk format ads kreatifnya juga bisa dipilih di sini ya. Mau yang modelnya video, gambar, ataupun carousel. Untuk yang multi advertiser ads ini biasanya gue matiin sih, karena ini kalau nggak salah mirip deh dengan fitur serupa yang ada di Shopee. Jadi kurang recommended ya, karena nanti iklan kita bakal tampil nih bersamaan dengan iklan kompetitor. Ya kalau milih kita, kalau milih kompetitor, boncos dong. Scroll ke bawah dikit, ntar ketemu nih bagian ads kreatif. Nah, disinilah teman-teman mau upload entah gambar ataupun video ya. Kemudian tinggal dituliskan aja primary text dan headline-nya. Kalau gue pribadi sih biasanya harga gue cantumin nih entah di headline ataupun di primary text. Primary text nih ads copy ya yang berisikan penawaran dari produk kita. Kenapa gue taruh harga di antara kedua ini? Tujuan gue untuk memfilter nih customer yang masuk minimal harusnya udah tahu lah harga produk gue tuh basic pricingnya berapa. Walau ya tau lah orang Indonesia itu literasi membacanya kurang ya,
Udah dicantumin harganya berapa, masih aja ada yang bilang kemahalan ataupun malah dikira gratis cuy. Ya kali gratis. Kemudian di bagian destination diisi nih alamat dan landing page produk yang kita iklankan. By the way, gue juga ada nih ebook kelola website buat teman-teman yang pengen kelola websitenya secara mandiri. Jadi nggak perlu hire orang lain untuk mengelola landing page kita. Link ebooknya ada di deskripsi video ya. Terakhir, gue juga masukin nih parameter URL ya, supaya kita bisa langsung tracking di order online-nya. Order yang masuk itu berasal dari campaign atau ads yang mana, terutama yang konversi nih. Jadi kelihatan ntar sumber source-nya dari mana. Kalau kita tahu campaign mana yang berkonversi, nah kita tinggal buat iklan yang mirip dengan iklan yang winning tersebut. Harapannya nanti konversinya bisa sama. Nah, kalau teman-teman udah paham nih tentang 3 komponen dalam struktur iklan tadi, sekarang udah tambah kebayangkan gimana sih gambaran iklan kita nantinya. Bang, kalau best practice yang lo lakuin termasuk pada saat testing itu gimana biasanya? Kalau gue sendiri penggemar formasi 1-2-2 alias 1 campaign, 2 ad set, dan 2 ads. 2 ads ini bisa gambar atau video yang sama, tapi kita pakein copywriting yang berbeda. Atau mungkin thumbnailnya nih yang kita bedain. Yang penting ada perbedaan yang cukup signifikan, jadi bisa kita lakukan testing kira-kira mana nih yang lebih profitable. Setelahnya baru teman-teman mau scale out atau scale up sesuai dengan kondisi real di lapangan ya. Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar Facebook Ads, bisa cek kelas Nico Julius yang mengajarkan kita dari basic hingga advance. Linknya ada di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat. Kita dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara masukkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium. Makan dulu ya guys. Masih jauh nih perjalanan. Lapar banget. Asik. Ada yang tahu kira-kira gue lagi di mana? Nanti tak doain. Cuan iklannya. Bismillah.